Jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, bendera One Piece banyak ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Bendera bergambar tengkorak bertopi itu dikaitkan dengan gerakan kritik sosial dan sindiran terhadap pemerintah. Ramai-ramai warganet membagikan tautan gambar warga di sejumlah lokasi mengibarkan bendera kartun animasi Jepang One Piece. Dari unggahan di sejumlah akun di media sosial, bendera One Piece berwarna hitam dengan simbol tengkorak dan topi jerami berkibar di depan rumah hingga sejumlah kendaraan. Sejumlah warganet mengaitkan bendera One Piece dengan kebebasan. Tapi ada juga warganet yang beranggapan bahwa bendera One Piece sebagai bentuk kritik sosial dan sindiran terhadap kondisi pemerintahan dan sosial politik di Indonesia. Warga diduga sengaja mengibarkan bendera One Piece jelang peringatan HUT RI ke-80 pada 17 Agustus mendatang. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyebut pengibaran bendera One Piece jelang HUT RI merupakan upaya memecah belah bangsa. Masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. One Piece merupakan seri manga Jepang yang ditulis dan ilustrasikan oleh Eiichiro Oda dan menjadi salah satu manga terlaris sepanjang sejarah dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi bantuan beras 20 kg, ratusan emak-emak rela panas-panasan dan berdesakan di Kelurahan Ciberem, Cimahi, Jawa Barat. Warga mengaku sangat terbantu karena harga beras terus meroket. Ratusan warga yang didominasi emak-emak ini rela antri di bawah terik matahari untuk mendapat bantuan beras dari pemerintah di kantor Kelurahan Ciberem, Cimahi. Bahkan mereka harus menunggu giliran selama berjam-jam. Sambil membawa KTP dan KK, setiap warga yang terdaftar akan mendapatkan 2 karung beras seberat 20 kg. Warga mengaku senang dengan bantuan ini karena harga beras yang merupakan makanan pokok malah terus melonjak. Ada sejaman. Sejam. Kenapa bisa lama gitu, Bu? Kan banyak antriannya. Antrian banyak. Ini panas-panasin nggak apa-apa gitu, Bu? Ya, alhamdulillah. Terbantu. Ya. Tapi mesti nunggu lama tadi ya? Ya. Berdesak-desakan nggak sih, Bu, tadi, Bu? Apa? Berdesak-desakan nggak tadi, Bu? Ya, ada yang berdasarkan. Sementara itu, total ada 7.200 warga yang berhak mendapatkan beras gratis dari pemerintah di Kelurahan Ciberem. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Emosi tak diterima sebagai tenaga PPPK atau ASN, seorang penjaga sekolah menggembok semua ruang kelas di SDN 05 Sungai Limau, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Akibatnya, ratusan siswa terpaksa belajar di teras lantai sekolah. Siswa SDN 05 Sungai Limau ini terpaksa belajar di lantai teras sekolah akibat pintu kelas sekolah sengaja digembok penjaga sekolah di Padang Pariaman. Aksi gembok ini dipicu penjaga sekolah yang tidak diterima menjadi tenaga PPPK atau ASN. Padahal lan sekolah adalah hibah dari keluarga si penjaga sekolah. Akibat aksi gembok pintu ini, proses belajar mengajar pun terganggu karena siswa harus belajar di lantai. Bahkan ada siswa yang memanfaatkan pondasi tiang bendera sebagai pengganti meja. Wali murid berharap adanya penyelesaian dari pemerintah setempat agar proses belajar mengajar kembali normal. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dikejutkan dengan kemunculan semburan lumpur di 2 lokasi berbeda di samping jalan tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Diduga semburan lumpur dampak dari pengeboran pipa gas di sisi utara jalan tol.
Semburan lumpur misterius muncul di samping jalan tol Pejagan Brebes dan menghebohkan warga desa Krasak Brebes. Semburan lumpur yang juga menutup akses jalan warga akibat dampak pembuatan galian pipa gas area tol Pejagan Brebes. Lumpur keluar dari celah-celah tanah berwarna hitam mengkilat dan sudah mengendap setinggi 30 cm. Tidak hanya semburan lumpur, dampak pengeboran pipa gas juga membuat bangunan rumah warga retak-retak. Kejadian ini merupakan kali kedua di mana sebelumnya semburan lumpur terjadi di halaman rumah warga Desa Wangadalem pada Selasa lalu. Saat ini pekerja proyek galian pipa gas di areal tol masih membersihkan endapan lumpur dengan melakukan penyemprotan jalan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.